jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Seperti yang dijanjikan, Feng Xiu mengganti topik pembicaraan. Kali ini, ada alasan lain kenapa aku harus mencarimu. Apakah kamu tahu apa yang ditemukan iblis di Gua Mendesis? Saya mendengar sedikit tentang ini, tetapi gua itu berada di wilayah iblis. Itulah sebabnya saya tidak dapat menyelidikinya secara menyeluruh. Agares bergumam, bertanya dengan ragu, "Bos, apakah menurut Anda saya harus terlibat dalam hal ini?" Feng Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak perlu." Setelah mendengarnya, saya menggunakan energi mental saya untuk memeriksa area di sekitar Gua Mendesis dan tidak menemukan apapun, jadi seharusnya tidak ada yang berharga. Mereka belum tentu tersesat di dalam gua, mungkin mereka bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia. Mendengar kata itu, Agares langsung menjadi tidak sedap dipandang. Semua dewa iblis membenci pasukan pemburu iblis. Manusia yang tidak dapat diprediksi ini adalah musuh besar yang dapat menyerang kapan saja. Agares sendiri telah menjadi sasaran pasukan pemburu iblis lebih dari 10 kali, dan bahkan pernah terluka parah. Feng Xiu mengerutkan alisnya, masalah ini tidak terlalu penting, tapi baru-baru ini, aku merasakan kehadiran pria itu. Agares terguncang oleh kata-kata ini, orang itu, yang kamu sebutkan terakhir kali itu? Feng Xiu mengangguk, ketika Alocer peringkat 52 sebelumnya melaporkannya kepadaku, aku secara pribadi pergi ke Demon Hun untuk memverifikasi keberadaannya, tetapi tidak dapat menemukannya. Namun, saya merasakan kehadirannya secara nyata kali ini. Meski dalam keadaan lemah, kemurnian aura itu tidak bisa dipalsukan. Malapetaka surgawi sangat mungkin benar-benar tiba di dunia ini, hanya saja kita tidak tahu di mana dia sekarang. Agares menarik napas dalam-dalam, "Bos, Anda tidak bisa membiarkan bencana surgawi mendapatkan kembali kekuatannya bagaimanapun caranya, jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi kami." Pada tahun-tahun itu, nenek moyang kita bersatu satu sama lain untuk menyegelnya dengan susah payah, tetapi tampaknya dia masih mengatasi segel itu, memaksa kita untuk membuka celah ruang angkasa untuk melarikan diri di dunia ini. Setelah pertempuran habis-habisan, bukankah bencana surgawi seharusnya sudah mati? Feng Xiu menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu kebenaran lengkap tentang masalah ini. Pada tahun-tahun itu, situasinya benar-benar rumit, tetapi kami bukanlah orang yang membuka celah. Saat itu, tingkat kultivasi orang tua kami jauh dari cukup tinggi. Hanya malapetaka surgawi yang dapat menciptakan celah ruang angkasa. Agares menatap ke atas, "Bos, bicaralah. Jika ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan, saya akan mematuhinya tanpa ragu-ragu." Feng Xiu menjawab, "Kirim semua pusat kekuatan klan Anda, kami akan meluncurkan operasi yang tampaknya akan bertujuan untuk memusnahkan pasukan pemburu iblis manusia, tetapi sebenarnya, kami akan mencari bencana surgawi. Dia masih dalam kondisi lemah, namun demikian, tidak akan mudah untuk menanganinya. Jika Anda menemukan sesuatu, jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Saya harus menjadi orang yang turun tangan secara pribadi. Jika kita ingin kesempatan untuk menghancurkannya sepenuhnya, Anda harus merahasiakan hal ini. Selain kami tiga bersaudara, Anda tidak bisa memberitahu siapapun. Ini akan menghindari timbulnya kepanikan di antara bawahan kita." Agares tersenyum pahit, "Mari kita lupakan untuk saat ini." Mendengar tentang bencana surgawi, saya merasa gelisah dan gugup. Saya harus mengatur masalah ini untuk ditangani terlebih dahulu. Bos, beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang kemungkinan keberadaannya. Feng Xiu mengangguk, pada saat aku merasakan auranya, dia dekat dengan Gua Mendesis, tapi tepat setelah itu dia benar-benar menghilang sekali lagi. Seolah-olah dia tidak pernah muncul di sana. Kami hanya memiliki informasi sebanyak ini sekarang, perintahkan kecerdasan kita untuk melihatnya. Saya menyerahkan masalah ini kepada Anda. Dalam waktu 3 bulan,
saya ingin laporan dari Anda. Aku akan melakukan yang terbaik. Feng Xiu memberinya pandangan dingin, kamu tidak bisa hanya melakukan yang terbaik, tetapi kamu harus berhasil bagaimanapun caranya. Ini adalah pertanyaan tentang hidup dan mati, meskipun kita belum menemui malapetaka surgawi yang nyata, dia mungkin akan dapat menempatkan kita dalam situasi putus asa yang sama seperti di masa lalu. Itulah betapa mengerikannya musuh ini. Ketika Kaisar Dewa Iblis akhirnya pergi, untungnya dia tidak merasakan tatapan mengerikan padanya lagi. Pusat kekuatan klan bulan yang berdiri di depan dipanggil oleh Agares dari aula utama, dan dia akhirnya mengikuti Yue Ye kembali ke istananya dengan tenang. Mereka berdua memasuki istananya, dan Yue Ye menyuruh para pelayan keluar, merasa seperti Long Hao Chen, dekat dengan ambang kehancuran, tekanan mental padanya terlalu besar. Kau tahu, saat ini, aku benar-benar ingin membunuhmu, Yue Ye dengan kesal menyatakan. Long Hao Chen tersenyum pahit, saya salah. Seharusnya saya tidak mengangkat kepala, aku tidak menyangka energi mental Kaisar Dewa Iblis begitu tajam. Tahukah kamu bahwa beberapa kata ini nyaris membuatku kehilangan nyawaku? Oke, cepat dan pergi sekarang, pergilah ke alamat yang saya tunjukkan sebelumnya. Saya akan menyiapkan segalanya untuk Anda pergi sesegera mungkin. Kalau begitu aku pergi. Long Hao Chen berganti pakaian dari pakaian pelayannya, dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Setelah meminta maaf kepada Yue Ye sekali lagi, dia bergegas pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Yue Ye akhirnya mengendurkan napasnya, tapi ekspresinya masih sama, saat dia sedang merenung dalam-dalam, Yang Mulia seharusnya menemukannya, tapi, kenapa dia tidak ikut campur? Setelah mengalami banyak bahaya yang tak terduga, Dewi Keberuntungan akhirnya berada di pihak kelompok Long Hao Chen. Kaisar Dewa Iblis telah memberikan perintah untuk mencari seluruh wilayah iblis ke Agares Dewa Iblis Bulan, dan bukan seseorang seperti Dewa Iblis Kematian Saminaga. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani memeriksa karavan milik putri kesayangan Agares? Selain itu, karavan pedagang Yue Ye baru saja mengalami tragedi beberapa waktu yang lalu di Provinsi Nareix, menyebabkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis. Setelah menghukum Provinsi Nareix sejak lama, dia bahkan menyuruh mereka menebus kerusakan yang diderita oleh kelompok pedagang Yue Ye. Karena semua keadaan beruntung itu, Long Hao Chen berhasil kembali ke aliansi kuil tanpa hambatan meskipun iblis memeriksa seluruh wilayah untuk mencari bencana surgawi. Yue Ye tidak menemani karavan. Dia hanya mengatur waktu dan tempat dengan Long Hao Chen, di mana mereka bisa bertemu dengan nyaman, agar Chai Er menekan pembatasan padanya. Setelah mengikuti grup pedagang Yue Ye, kedua regu pemburu iblis tidak berlama-lama, tetapi langsung melewati benteng di bawah pimpinan Long Hao Chen. Setelah tiba di kota Star Seeker terdekat, mereka menetap di kamar penginapan sewaan dan akhirnya bisa bersantai untuk sementara waktu. Karena mereka dengan aman memasuki wilayah manusia, mereka memutuskan bahwa mereka sebaiknya tinggal di kota Star Seeker untuk sementara waktu, menikmati tidur selama 3 hari. Mereka tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga merasa lelah secara emosional dan mental. Sejak mereka meninggalkan kuil aliansi untuk memulai misi ini, pikiran mereka selalu berada di bawah tekanan besar. Pengalaman bertahan hidup dan mati, meskipun mereka tidak dapat memastikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misi, tetapi telah menjadi beban besar bagi mereka. Hanya setelah kembali ke kuil aliansi, barulah mereka dapat menikmati perasaan berada di rumah untuk pertama kalinya. Ini adalah operasi gabungan pertama untuk kedua regu pemburu iblis, dan mereka jauh dari terbiasa dengan kehidupan yang penuh bahaya. Jadi, periode relaksasi saat ini adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Setelah menikmati 3 hari istirahat, semua orang pulih dari tekanan mental mereka, dan mereka berangkat langsung menuju ke kota suci. Kedua tim membutuhkan istirahat. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan misi, keuntungan mereka berlimpah, baik itu tentang kultivasi mereka sendiri, peningkatan kekuatan mereka atau perolehan pengalaman, mereka mendapat manfaat yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, mereka menggunakan gerobak sewaan, itu bergerak sangat lambat, dan butuh waktu tidak kurang dari 15 hari untuk kembali ke kota suci. 15 hari ini adalah waktu yang ideal untuk merangkum pengalaman dan panen yang mereka peroleh dari misi tersebut. Setelah menjumlahkan semua poin kontribusi rekan-rekannya, Long Hao Chen menemukan dengan terkejut bahwa jumlah total poin kontribusi yang mereka peroleh dari misi mencapai hingga 20.000. Ini adalah angka yang tidak pernah mereka duga. Fakta bahwa mereka menuai jumlah ini, hanya mengandalkan membantai iblis, sebenarnya lebih kebetulan dari apapun. Tapi tetap saja,
Itu terutama karena pimpinan pasukan pemburu iblis kelas 21 sehingga mereka mengumpulkan jumlah seperti itu. Sebenarnya, melihat jumlah iblis dari langkah ke-6 dan ke-7 yang mati di tangan mereka, jumlah poin kontribusi akhir yang rendah akan menjadi hasil yang sangat aneh. Poin kontribusi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ke-4 jauh dari jumlah ini, tetapi dengan menghitung poin kontribusi yang telah mereka kumpulkan dari periode pengujian, jumlah poin kontribusi mereka saat ini mencapai 10.000. Long Hao Chen tidak menyembunyikan manfaat menaikkan nilai mereka ke nilai umum. Setelah melalui pengalaman ini, kekuatan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat berkembang secara keseluruhan di tengah pengalaman yang mematikan. Mereka sudah memutuskan bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan saat kembali adalah menaikkan level pasukan mereka sendiri. Setelah mendiskusikannya, 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 memutuskan untuk menghentikan sistem pembagian yang setara. Melalui banyak pengalaman ini, kepercayaan yang ada di antara mereka telah berkembang ke tingkat yang luar biasa. Pembagian yang sama menghasilkan keadilan, tetapi pada saat yang sama membatasi pertumbuhan tim. Jadi, setiap orang memutuskan untuk mengumpulkan poin kontribusi mereka di satu ubin, mengalokasikannya pada waktu dan bidang yang dibutuhkan. Ini jelas merupakan keputusan yang paling pas untuk perkembangan tim. Pada saat kedua regu pemburu iblis tiba di kota suci 15 hari kemudian, mereka benar-benar menghabiskan waktu yang lama. Seperti yang disarankan Long Hao Chen, kedua regu pemburu iblis tidak kembali ke villa masing-masing, tetapi pertama-tama menuju menara misi pemburu iblis untuk memberikan laporan mereka tentang misi tersebut. Apa, 200.000 poin kontribusi? Apakah tidak ada kesalahan? Ketika kelompok 13 mendengar anggota staf, sedangkan Long Hao Chen dengan dingin berdiri di sana, menatap anggota staf yang menghadapnya, dan menyatakan dengan nada yang sangat serius, "Saya harap menara misi dapat memberi kami penjelasan. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak menyangka bahwa penanganan misi yang tidak bertanggung jawab seperti itu akan mengorbankan nyawa kami." Ekspresi Luxi bahkan lebih tidak sedap dipandang. Menamparkan bagian atas meja, dia menyatakan dengan keras, "Apakah ini cara Anda menangani distribusi misi kami? Bagaimana jika kita mati di tangan iblis? Jika Anda tidak memiliki pembenaran yang baik, saya tidak akan pernah melepaskan Anda." Anggota staf yang menghadapi mereka sama dengan orang yang menugaskan kelompok Long Hao Chen misi untuk menjelajahi gua mendesis, tetapi melihat 13 pemburu iblis muda dalam keadaan hingar-bingar, dia segera bereaksi bingung. "Semuanya harap tenang, peringkat misi ini adalah kesalahan dari kami. Dan meskipun itu adalah kesalahan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan lagi. Menara misi siap memberikan kompensasi kepada Anda untuk ini, dan akan memberikan hadiah 20.000 poin kontribusi bahkan jika Anda gagal." Sayangnya, anggota staf ini masih meremehkan sikap para pemuda ini. Chen Ying-er menjawab dengan senyum dingin, "Menurutmu 20.000 poin kontribusi akan cukup untuk membuat kita pergi? Anda sekelompok perencana, Kapten, kita tidak boleh menyerahkan laporan misi kita sekarang. Mari kita menuju ke kantor pemerintah. Aku akan mencari nenekku. Lin Xin, kamu juga harus mencari kakekmu di sana." Long Hao Chen diam-diam memimpin kelompok itu ke pintu keluar, dan pasukan pemburu iblis kelas 4 diikuti di bawah pimpinan Luxi. Mereka mengikuti di belakang dan meninggalkan menara misi. Wajah anggota staf itu cukup pucat. Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal akan ini menjadi tidak terkendali. Meskipun dia tidak secara langsung bertanggung jawab atas kesalahan pelabelan misi, dialah yang menugaskan misi tersebut, dan lebih jauh lagi, setelah menemukan masalah dengan itu, dia menghindari tanggung jawab dan tidak melapor. Benar tentang kesalahannya, pada saat itu, dia percaya bahwa itu hanyalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, yang tidak akan merespon secara berlebihan setelah menemukan kesalahan dalam pelabelan misi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pasukan pemburu iblis baru ini bisa disebut sekelompok pangeran dan putri kecil, yang segera bereaksi terhadap penghinaan ini? Luxi pergi ke sisi Long Hao Chen. "Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke kantor pemerintah? Kami hanyalah 2 pasukan pemburu iblis baru, sedangkan menara misi adalah komponen terpenting dari aliansi. Saya khawatir aliansi tidak akan mau mendengarkan kita." Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. "Aliansi tidak akan memperlakukan kita dengan dingin. Anda boleh kembali Kapten Luke, serahkan masalah ini kepada kami dan kami akan memberitahu ketika kami mendapatkan berita." Ekspresi Luxi berubah. "Kapten Long, bagaimana menurutmu? Apakah Anda benar-benar berpikir kami berencana untuk diam di depan pihak berwenang setelah mempertaruhkan nyawa kami di wilayah iblis? Karena kita mencari keadilan, kita harus melakukannya sebagai sebuah tim."
Setelah dia mengatakan ini, pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat segera menjadi bersemangat. Mereka takut melihat Luxi berdiam setelah pertempuran, yang hanya akan membuat mereka kehilangan muka. Tanpa partner dari pasukan pemburu iblis ke-21, mereka tidak akan bisa pulang dengan selamat. Kalau begitu ayo pergi, Long Hao Chen melambaikan tangannya, memimpin kelompok 13 orang ke kantor pemerintah aliansi. Nyatanya di kota suci ini, kantor pemerintah adalah elemen inti dari seluruh administrasi aliansi. Datang ke sini untuk menuntut keadilan sama saja dengan menamparkan menara misi. Itu membutuhkan keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Meskipun Long Hao Chen sangat marah, dia masih sadar, dan memikirkannya dengan baik sebelum langsung pergi ke kantor pemerintah. Selain kantor pemerintah aliansi, siapa lagi yang bisa menandingi menara misi pemburu iblis? Posisi menara yang megah bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah digoyahkan oleh kelompok kecil ini. Kantor pemerintah aliansi tidak jauh dari menara misi pemburu iblis, dan mereka dengan cepat tiba di pintu masuknya. Terlepas dari usianya yang masih muda, Chen Ying-er memiliki temperamen terburuk pada saat-saat seperti itu. Kapten, bagaimana kita harus melakukannya? Long Hao Chen menjawab, kami akan menunggu di pintu masuk kantor pemerintah, sampai aliansi menebus kesalahan. Apa, hanya itu? Chen Ying-er tampak tidak puas. Bukankah perilaku ini terlalu pasif? Namun, gerakan Long Hao Chen selanjutnya mengejutkan semua orang. Kapten pasukan pemburu iblis kelas 21 ini segera duduk bersila di depan pintu masuk kantor pemerintah aliansi. Di pintu masuk kantor pemerintah aliansi berdiri dua penjaga, yang tampak terpana melihat pemandangan ini. Melihat sekelompok anak muda ini duduk, mereka tidak mempercayai mata mereka. Jadi sebenarnya ada orang yang berani protes di gerbang kantor pemerintah aliansi? Apakah mereka salah minum obat? Di bawah tatapan kaget para penjaga, kelompok 13 orang berkumpul berbaris, hampir menghalangi pintu masuk gerbang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kedua penjaga itu bertanya. Long Hao Chen mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada mereka lencana Demon Hun Squad mereka. Pasukan pemburu iblis kelas 21 umum datang dengan tulus, meminta akun dari aliansi. Luxi juga mengeluarkan lencana pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat. Dan dua penjaga yang awalnya bersiap untuk bertindak segera berhenti. Tentu saja, mereka memahami pentingnya yang dimiliki pasukan pemburu iblis. Hampir semua petinggi aliansi adalah anggota pasukan pemburu iblis. Mereka benar-benar tidak berani bertindak melawan para pemuda ini. Mereka berdua saling memandang satu sama lain, dan seorang penjaga bergegas keluar untuk menghadapi mereka. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Ada apa dengan protes itu? Beberapa saat kemudian, siluet hitam dengan cepat keluar dari kantor pemerintah, dan orang yang datang tidak lain adalah master pembantu dari kuil assassin, Ying Suifeng. Dia kebetulan berada di sana pada waktu yang tepat, baru saja bertemu dengan para penjaga, yang buru-buru memberitahunya tentang kejadian di pintu masuk. Ying Suifeng bertanya-tanya siapa yang begitu berani, untuk memiliki cukup nyali untuk memblokir pintu itu, bahkan jika regu pemburu iblis memiliki posisi bergengsi, itu tidak berarti bahwa mereka dapat merusak wajah aliansi. Membayangkan hal ini menimbulkan kekhawatiran, citra seperti apa yang akan mereka miliki jika setiap pasukan pemburu iblis melakukan boikot di pintu masuk kantor pemerintah aliansi kuil setelah keluhan sekecil apapun. Tapi dia langsung heran saat melihat bahwa mereka yang duduk di ambang pintu justru Long Hao Chen dan Chai Er. Long Hao Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Apa-apaan ini? Segera berdiri, Ying Suifeng dengan tidak senang meneriakinya. Long Hao Chen dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika aliansi tidak menebus kesalahan, saya tidak akan bergerak sedikit pun. Apa yang kamu ingin kami perbaiki? Berdiri dan ceritakan dengan jelas tentang hal itu. Mereka adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Jelas bahwa mereka sengaja melukai wajah kuil aliansi. Ying Suifeng tidak tahu tentang cerita anak-anak itu, jadi dia langsung merasa geram. Meskipun demikian, dia masih tidak segera menarik Long Hao Chen dengan paksa, karena Chai Er berada tepat di dekatnya. Long Hao Chen berkata dengan nada serius, Master Ying, kami berharap Anda sepenuhnya memahami situasi kami sebelum menyerang kami. Anda telah menjadi wali Chai Er untuk waktu yang lama. Tetapi apakah Anda tahu bahwa jika bukan karena keberuntungan yang kita miliki, bahkan dia tidak akan hidup kembali untuk duduk di sini? Mendengar dia mengatakan itu, kemarahan Ying Suifeng segera mereda. Apa yang terjadi? Long Hao Chen menenangkan diri dengan susah payah, dan memberitahunya dengan tenang tentang semua yang terjadi sebelumnya. Kali ini, ekspresi Ying Suifeng sangat berubah. Bajingan dari menara misi ini, setelah melakukan hal seperti itu,
Tenang saja, masalah ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Saya menjanjikan ini atas nama saya sebagai Master Kuil Assassin. Anak-anak, kalian harus bangun dulu. Ini setelah semua pintu masuk kantor pemerintah. Ikuti saya masuk. Meskipun pasukan pemburu iblis Long Hao Chen jauh dari disebut kuat, kombinasi apa yang mereka bentuk, keagungan Sion of Light dan Saint Daughter of Samsara sudah cukup untuk membuat masalah ini menjadi skandal besar bagi kedua kuil mereka. Selain itu, anggota tim mereka yang lain juga tidak mudah untuk dihadapi. Long Hao Chen diam-diam mengangguk, memegang Chai Er untuk membantunya berdiri. Kalau begitu aku akan memohon bantuanmu, Master Ying. Protes mereka di pintu masuk hanya agar kantor pemerintah memperhatikan mereka, dan bukan karena mereka ingin mencari masalah di sini. Karena Ying Sui Feng sudah mengetahui tentang mereka, dia secara alami akan menunjukkan pertimbangan untuk mereka.